Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Pramudia, NIM 035 dari Program Studi Arsitektur. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori dan Metode Perancangan Arsitektur yang diempu oleh Ibu dosen Made Anggita Wahyudi Linggasani, STMT. Materi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu elemen dasar dan bentuk. Elemen. Sebelum saya lanjut ke elemen dasar arsitektur, di sini kita harus tahu apa sih yang namanya elemen. Di sini saya akan jelaskan. Elemen berasal dari kata Latin yaitu elementum. Elementum ini memiliki arti yaitu bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Jadi elemen dalam arsitektur yaitu bagian-bagian dasar yang mendasari sebuah arsitektur. Gitu. Kemudian saya lanjut ke elemen-elemen utama yang mendasar dalam arsitektur. Elemen-elemen utama yang mendasar dalam arsitektur itu ada 4, yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Yang pertama, saya akan jelaskan titik. Titik merupakan suatu elemen yang mengindikasikan sebuah posisi di dalam ruang. Kemudian garis merupakan suatu elemen yang memiliki panjang, arah, dan posisi. Dan elemen yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan suatu elemen yang memiliki panjang, lebar, rupa, permukaan, orientasi, dan posisi. Volume. Volume merupakan perpanjangan dari elemen bidang. Mengapa dikatakan sebuah perpanjangan dari elemen? Karena volume dan bidang itu hampir sama, tetapi pada elemen bidang tidak memiliki kedalaman, sedangkan volume memiliki kedalaman. Di sanalah sebagai segi perbedaan antara bidang dan volume. Next. Masih dalam materi elemen. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai elemen titik dan garis. Titik itu sebenarnya kegunaannya yaitu untuk menandai sesuatu seperti yang pertama, menandai ujung dan pangkal sebuah garis. Yang kedua, menandai perpotongan dua buah garis. Yang ketiga, menandai pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume. Dan yang terakhir, menandai pusat sebuah bidang. Kemudian, lanjut ke garis. Garis juga memiliki kegunaan diantaranya seperti itu, menggabungkan, menghubungkan, menatang, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya. Kegunaan yang kedua yaitu menjelaskan batas-batas, serta memberikan bentuk kepada bidang. Dan kegunaan yang ketiga yaitu menegaskan permukaan bidang. Next. Masih dalam materi elemen. Yang di sini kita ketahui bidang terdiri dari 3 macam, yaitu bidang atas kepala, bidang dinding, bidang dasar. Di sini saya jelaskan penjelasan dari ketiga macam bidang tersebut. Yang pertama, bidang atas kepala. Bidang atas kepala merupakan bidang atau yang membentang dan berfungsi melindungi ruang-ruang, contohnya seperti atap, itu. Dan yang kedua, bidang dinding. Bidang dinding ini merupakan salah satu bidang penting dalam pembentukan dan penutupan dalam bidang arsitektur. Yang ketiga, bidang dasar. Bidang dasar merupakan sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual dalam bentuk bangunan. Ya, yang seperti kita ketahui yaitu seperti lantai dan sejenisnya. Kita lanjut ke materi bentuk. Menurut Edmund N. Bacon, bentuk arsitektural merupakan titik sentuh antara massa dan ruang.
itu merupakan pengertian dari menurut Edmund Bancroft. Pada sebenarnya pengertian bentuk bisa merujuk kepada dua hal, yaitu yang pertama merujuk kepada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali dan merujuk kepada sebuah kondisi khusus di mana suatu bertindak atau memanifestasikan dirinya sendiri, seperti misalkan ketika kita membicarakan air di dalam bentuk es dan uap seperti itu. Di sini kita harus ketahui bahwa bentuk itu terdiri dari 4 komponen, yaitu bentuk dasar, ukuran, warna, dan tekstur. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Bentuk dasar. Bentuk dasar merupakan garis luar, karakteristik, atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus. Itu. Dan yang kedua, yaitu ukuran. Di sini ukuran merupakan dimensi fisik dari panjang, lebar, dan kedalaman dari sebuah bentuk. Dan yang ketiga, warna. Warna ini merupakan komponen penting tentunya dalam bentuk. Warna merupakan suatu fenomena persepsi cahaya dan visual yang bisa digambarkan dalam hal persepsi individu terhadap nilai saturasi, rona, dan nuansa. Kemudian yang keempat yaitu tekstur. Tekstur ini merupakan suatu kualitas visual dan terutama bagi indera sentuhan terhadap suatu permukaan melalui ukuran, bentuk dasar, tatanan, dan proporsi bagian-bagiannya. Bentuk masih di materi berikut. Nah, di sini juga kita harus ketahui bahwa bentuk itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tak beraturan dan bentuk beraturan. Bentuk apa sih itu bentuk tak beraturan? Bentuk tak beraturan merupakan bentuk yang bagian-bagiannya secara alamiah tidak sama dan terkait satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Kemudian, apa sih yang namanya bentuk beraturan? Ya ini, bentuk beraturan ini merupakan bentuk yang bagian-bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Di sanalah letak perbedaan antara bentuk tak beraturan dan bentuk beraturan. Seperti itu. Next. Kita di sini merujuk ke bentuk dasar, elemen yang pertama dan komponen yang pertama dan keempat komponen bentuk tadi yang saya sempat jelaskan. Bentuk dasar yang utama itu yaitu segitiga, bujur sangkar, lingkaran. Jadi ada 3 dalam bentuk dasar ini, bentuk utama. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Itu yang pertama segitiga. Segitiga merupakan sebuah figur bidang yang memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Ya, seperti yang kita ketahui segitiga pada umumnya seperti itu. Yang kedua, bujur sangkar. Bujur sangkar ini merupakan sebuah bentuk yang memiliki 4 sisi yang sama dan memiliki sudut yang tegak lurus. Persegi bisa dikatakan persegi seperti itu. Kemudian lingkaran. Lingkaran ini merupakan sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Itulah yang dinamakan lingkaran. Next. Masih pada materi bentuk dasar. Dari masing-masing bentuk-bentuk dasar yang utama yang saya sebutkan tadi, masing-masing bentuk dasar tersebut juga menghasilkan bangun ruang. Yang pertama saya sebutkan segitiga. Bentuk dasar segitiga menghasilkan bangun ruang yaitu kerucut, limas, bujur sangkar menghasilkan bangun ruang kubus, balok, dan lingkaran menghasilkan bangun ruang itu bola, tabung. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.